Kita akan membahas tentang pengalihan jasa antar perusahaan dan aset tidak lancar. Pada kasus ini kita akan mengambil topik atau study case dari perusahaan Micron. Pengalihan jasa antar perusahaan ketika salah satu anak perusahaan Micron memberikan jasa kepada anak perusahaan lainnya. Berarti transaksi sesama atau antar anak perusahaan ya. Nah, biaya atas jasa dicatat sebagai beban pada laporan keuangan perusahaan yang menerima jasa. Ya benar ya. Berarti pemberi jasa mencatatnya sebagai pendapatan. Kemudian ada juga pengalihan aset tidak lancar. Ketika dia menjual aset kepada anak perusahaan lainnya. Harga yang dibayarkan kalau dia berupa aset tentu harus berdasarkan nilai pasar yang wajar. Kemudian dicatat sebagai penghasilan kalau memang sudah melebihi dari nilai bukunya. Dalam kasus nilai pasar tidak dapat ditentukan, harga jual didasarkan pada biaya perolehan aset ditambah atau dikurangi dengan depresiasi atau diakumulasi. Transaksi antar perusahaan ini harus memperhatikan prinsip akuntansi agar sesuai dengan standar yang berlaku. Ini transaksinya yang ditetapkan harus adil dan objektif, tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian yang tidak sah. Bagian keduanya adalah transfer layanan antar perusahaan. Layanan antar perusahaan ini harus dicatat sebagai beban pada entitas yang menerima jasa dan sebagai pendapatan pada entitas yang memberikan jasa atau layanan. Jika salah satu tidak melakukan pencatatan dengan tepat dan akurat dan juga tidak lengkap, ini bisa memberikan kesalahan dalam perhitungan laba rugi neraca pada setiap entitas yang terkait. Ini juga ada masalah etika ya. Jelas, karena menghindari pajak banyakin transaksi antara anak perusahaan sehingga beban juga akan tinggi kan. Semakin tinggi beban, laba kecil bayar pajak juga kecil. Laporan keuangan karena yang tidak relevan makanya juga jadi menyesatkan. Perlu pengawasan ketat, internal control ya. Kemudian transfer aset jangka panjang antar perusahaan. Ini memerlukan pencatatan yang akurat dalam laporan keuangan masing-masing entitas. Ketika entitas menerima, harus mencatat aset sesuai dengan nilai yang sama dengan harga pasar atau harga yang wajar. Entitas yang memberikan juga harus mencatat dengan nilai yang sama. Nah, transaksi transfer aset jangka panjang antar perusahaan ini bisa memiliki konsekuensi perpajakan, transfer pricing ya. Dia harus mempertimbangkan potensi dampak strategis juga. Tidak mengganggu keseimbangan keuangan, artinya jangan sengaja memperbesar angkanya. Nanti tidak make sense, tidak masuk akal. Keuangan perusahaan pun mengalami kesulitan nanti. Kalau keuangannya kesulitan, pertumbuhan bisnisnya nggak bisa maju. Nih misalnya si A transfer mesin 500 juta kepada B. Si B hanya setujunya 450 juta. Selisihnya 50 juta. Berarti PTA rugi ya.
Jadi debitnya ini di sini posisinya. Debit kas 450, debit kerugian 50 dan kredit mesin 500. Di perusahaan B dia hanya keluar kas 450 untuk mendapatkan mesin produksi 450. Ini jurnalnya, ini posisi aktiva, ini posisi pasiva, ini posisi aset, ini posisi kas keluar di kredit. Karena ada selisih harga jual dan harga nilai buku, berarti PTA harus membukukan kerugian karena harga jualnya lebih rendah dari nilai buku. Kemudian transfer tanah antar perusahaan. Kalau di Indonesia ada aturan pajaknya yang disebut imbreng. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki hak atas tanah yang akan ditransfer. Kalau di Indonesia biasanya HGB atau surat keterangan ganti rugi atau GIRIP, surat hijau ataupun surat pencatatan lainnya yang memang bisa menyatakan bahwa itu ada nama perusahaannya atau nama salah satu dari pemilik perusahaan. Kemudian tidak ada masalah hukum terkait dengan kepemilikan tanah tersebut. Kalau tanahnya sengketa maka itu tidak bisa dilakukan transfer tanah antar perusahaannya. Implikasi perpajakan, ini yang tadi disebut sebagai imbreng. Kalau melakukan transfer tanah antar perusahaan, si perusahaannya juga harus membuat transaksi, menjurnal transaksinya. Ini contoh sederhana. A mentransfer tanah kepada B. Nilai pasar yang wajarnya sebesar 2 miliar. A setuju menjual tanah kepada B dengan harga 1,5. Ini jurnalnya kurang tepat, perbaiki dulu. Cara membaikinya, kita lihat si A setuju menjual tanah kepada B dengan harga 1,5 M. Berarti debitnya masuk kas 1,5 M. Ini keterangan dari soalnya kurang lengkap ini. Dia harusnya menyatakan jumlah nilai atau harga tanah perusahaan A, nilai bukunya ya. Karena kalau kasusnya seperti ini, nggak bisa seperti ini cara catatnya. Makanya jurnal ini harus segera kita perbaiki sesuai dengan aturan yang benar. Ini tidak bisa, ini karena tidak dimunculkan. Ini beda dengan kasus yang tadi. Kalau yang sebelumnya itu kan sudah dijelaskan bahwa nilai bukunya ada, nilai yang disepakati ada. Kalau ini nilai buku tanahnya tidak ada, dia hanya langsung nilai pasar yang wajar. Kecuali kalau nilai pasar yang wajar itu langsung dijadikan sebagai nilai buku. Berarti benar ini ada 2M. M lainnya harusnya. Kita tambahin aja soalnya. Harga pembelian
tanah oleh PTA sebesar 1 miliar. Jadi jelas kreditnya ada 1 miliar, untungnya 500 juta. Si PTB dia mendebitkan tanah sebesar kalau dia catat 2 miliar itu kurang tepat sebenarnya. Tapi kalau dia mengacu pada nilai wajar, maka 2M-nya itu dianggap sebagai aset. Dia keluar uang 1,5 M. Di sini ada kredit. Kredit keuntungan pembelian tanah 500 juta. Ini sebenarnya tergantung metode ya. Berarti kasusnya tadi si B membeli aset langsung dengan metode harga wajar catatnya, bukan dengan metode biaya perolehan. Transfer antar perusahaan atas aset yang dapat disusutkan. Kalau tanah tadi kan tidak dapat disusutkan. Kalau ini kita lihat yang dapat disusutkan. Diidentifikasi secara akurat dan memiliki dokumen dan catatan lengkap dan benar. Invoice pembelian asetnya itu ya maksudnya. Tentu harus di jurnal transaksi, kemudian mencatat perhitungan dan jurnal transaksi dapat berbeda tergantung pada perjanjian dan kondisi yang disepakati antara kedua perusahaan. Ada yang mau dinyatakan dengan nilai wajar, dengan nilai buku, atau dengan nilai perolehan. Nilai buku 500, nilai pasar 700, tapi dia dijual 600. Berarti si A dapat debit kas 600, mesin dia 500. Ini jurnalnya harus kita perbaiki menjadi keuntungan. Dia untung 100 dong. Tunggu dulu. Kalau kasus soalnya seperti ini, kredit mesin 500, harga pasar wajar kan 700, dia rugi 100. Iya, betul jurnal ini. Karena kan ketika dia rugi 100, dia ada keuntungan 200 yang tidak tampak, yaitu dari 500 ke 700. Itu kan berarti untungnya 200. Tapi dia jualnya 600. Keuntungan dia kurang 100 dong, berarti dia rugi 100. Ya, jadinya benar jurnal seperti ini. Si B mencatat mesin 700, kredit keluar uang 600. Ini jadi kerugian dong kreditnya harusnya 100 juta ini. Kredit atas kerugian. Ini bukan kerugian ya. Ini keuntungan. Karena dia kan untungnya 200 dari yang 500 ke 700. Tapi dia jual 600, berarti kan keuntungan dia berkurang 100. 200 kurang 100 berarti 100. Untungnya masih ada 100 juta lagi. Biar lebih jelas, ini dapatnya dari 200 juta.
700 kurang 500 kurang, buka kurung lagi, 700 kurang 600. Nah, jadi jelas ini angkanya dari mana. Ini geser ke bawah aja. Ini dia asalnya. Ini kredit keuntungan atas penjualan aset. Kemudian ini yang dapat diamortisasi, sama saja dengan yang tadi. Transfer hak paten 1M, nilai buku 700. Si A setuju jual dengan harga 800 ke B. Di si A dapat uang masuk 800, hak paten dia dikreditkan 700, kemudian dia dapat untung 100. Nah, ini jurnalnya masih harus diperbaiki nih. 700 ini tidak boleh langsung sebesar itu. Ini adalah 1 miliar. Ini kita debitkan amortisasi akumulasi amortisasi hak paten sorry 300 juta. Karena begini, kan 1 miliar, sekarang sisanya 700, berarti yang teramortisasi adalah 300. Kita balik. Makanya 300 nya di debit, kreditnya 1 miliar supaya balance. Karena pada konsepnya amortisasi kan selalu dikreditkan. Ketika dia mau dijual atau dihapus atau mau diapakan lah, pokoknya mau dikeluarkan dari neraca, maka akumulasi amortisasinya tuh akan didebitkan supaya dia jadi net. PTB dia beli paten dengan harga 700. Ini jurnalnya juga harus diperbaiki ya. Kenapa dia langsung mendebit biaya amortisasi sebesar 100 juta saat awal beli? Ini kurang tepat. Ini harusnya langsung 700. Ini tidak ada debit biaya amortisasi. Jadi debit hak paten 700, kredit kas 700. Ini tidak ada. Kemudian modified equity method. Ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya, 20-50% untuk metode ekuitas. Alfa membeli 30% saham beta seharga 1 miliar. Maka si Alfa keluarkan kas untuk investasi di beta 1M. PT Beta memiliki laba 5 miliar. Karena dia sahamnya 30%, berarti untungnya 1,5 M. Nah, ini juga jurnalnya sepertinya harus diperbaiki nih.
debit pendapatan 1,5 M, kredit investasi 1,5 M. Kalau seperti ini ya berarti kreditnya atau investasinya berkurang dong. Tidak seperti itu ya. Nah, kira-kira apa jurnal yang tepat untuk ini? Yang dicatat oleh A untuk bagian laba dari beta. Metode ekuitas itu berarti ekuitasnya akan bergerak seiring dengan pergerakan modal atau total ekuitas dari si perusahaan yang dia beli sahamnya. Ini geser dulu. Ini yang benar. Debit investasi 1,5 M, kredit pendapatan investasi 1,5 M juga. Jadi perhitungan-perhitungan ini semua sudah dibenarkan. Silakan dipelajari dan semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.